Sobat Esa Unggul, balik lagi hari ini saya menemani kalian semua di Esa Unggul Podcast. Nah, kali ini saya nggak sendirian nih. Saya akan ditemani oleh salah satu rekan saya, yakni Mr. Randy. Nah, ayo, Pak Randy. Halo, apa kabar? Ya, Rasid. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja sih. Wah, denger-denger nih PSBB lagi mau diperketat lagi nih Pak. Iya, ini kayaknya lagi tarik rem darurat lagi nih, kayak PSBB bakal diperpanjang lagi nih. Jadi kayaknya ya selamat menikmati PSBB lagi karena ketidakdisiplinan yang kemarin-kemarin nih kayaknya. Waduh, berat juga nih kayaknya nih. Iya. Pastilah berat lah, tapi ya pasti bisa lah kita lewatin. Nah, hari ini nih kita mau ngebahas apa nih Pak? Kebetulan kemarin tuh tanggal 9 ya Pak ya? Iya, tanggal 9 itu ada HORNAS ya, Hari Olahraga Nasional. Nah, Universitas Unggul ini kan penuh dengan prestasi basket. Betul banget tuh Pak. Mahasiswa sangat berprestasi semua, sampai ke tingkat nasional, internasional juga. Nggak diragukan lah itu. Kira-kira narasumber yang bakal kita undang nih hari ini untuk membahas terkait Harbolnas nih siapa nih Pak? HORNAS ini kayaknya yang kece siapa ya? Kita undang, paling enggak dia mesti atlet nasional. Waduh, siapa kira-kira nih Pak? Atlet nasional yang ya sudah teruji lah. Pasti dari Esa Unggul juga lah, dari main lain-lain gitu. Oke. Kita telepon kali ya. Ya, boleh. Langsung ke Abraham kali ya, Abraham. Gambar Grahita. Waduh, Abraham. Salah satu atlet nasional bola basket Indonesia juga. Oke. Kita telepon aja langsung ya. Telepon aja langsung, oke. Halo, selamat siang Bram. Siang. Ya, ini kita lagi ada di studio Universitas Unggul, studio TV Universitas Unggul. Kita lagi rekaman langsung nih Bram. Ini dalam rangka, ini ada ini juga, ada teman saya juga namanya Rashid. Halo Mas Abraham, apa kabar? Saya juga salah satu fansnya Mas Abraham nih. Bisa aja. Keren. Bram, kalau kita bareng Bram nih jalan, waduh, udah kelar deh. Banyak yang minta foto semua deh. Kita semua minggir ya. Terus gimana nih Pak? Mau bahas terkait HORNAS nih bersama Kak Abraham. Iya. Di sini Kak Abraham nih kan di sini seorang atlet basket terkenal. Selain prestasinya non akademik, di akademiknya juga sudah lulus kan ya? Nah, Kak Abraham ya. Udah tahun 2019 dari Teknik Industri ya. 2018 malah lulusnya. 2018 ya. Ini Kak Abraham juga lagi TC ya, Kak Abraham ya, timnas ya di Bandung benar, ya. Lagi TC timnas di Bandung. Nah, ini kita waktu kita ganggu sebentar nih. Gitu. Tapi demi Esa Unggul oke lah ya. Iya. Ya, jadi Kak Abraham nih selama PSBB nih, ini nggak terdampak nggak kira-kira kegiatan olahraganya khususnya basketnya nih bisa terdampak pasti terdampak banget ya, soalnya kan dengan adanya PSBB fasilitas olahraga nggak bisa buka, buat nge-gym kan juga nggak bisa, terus kan buat kegiatan berkelompok itu kan pasti nggak bisa, jadi kayak terus kompetisi juga semua kan terpaksa berhenti. Jadi kita sebagai atlet juga ya salah satu yang paling merasa sih yang PSBB kayak gini. Kalau turnamen gitu terdampak nggak Kak Abraham? Misalnya semua harus berhenti kan? Semua harus berhenti, jadi ya kita nggak ada kompetisi, jadi kita cukup kesulitan sebenarnya kayak karena ya kalau atlet kan kita latihan buat berkompetisi ya, kalau nggak ada kompetisinya kan ya kayak cukup sulit. Terus selain nggak ada kompetisinya, kita buat fasilitas latihan kan juga nggak bisa buka, jadi ya emang kita cukup kesulitan dengan adanya pandemi kayak gini. Nah, kalau turnamen terdekatnya nih yang gagal gitu, yang gagal digelar gara-gara COVID ini apa nih, Kak Abraham? Kemarin kan juga masih main IBL juga terpaksa berhenti, pas hiatus. Terus kan sebenarnya ada program-program timnas buat tryout ke luar negeri. Ya karena pandemi ini kan sangat nggak memungkinkan untuk perjalanan ke luar negeri. Iya betul banget ya, terdampak semuanya. Tapi TC bisa jalan ya di Bandung? Iya, karena Jakarta kan red zone, terus mungkin nggak memungkinkan juga buat buka fasilitas latihan. Jadi Bandung situasinya lebih kondusif, jadi ya kita pindah ke Bandung gitu. Kalau gitu lah pakai mobil gua aja. Udah berapa lama Bram nih kira-kira TC di Bandung nih Bram? Oh ya 1 bulan di Bandung. Oh 1 bulan di Bandung ya? Oke. Lumayan ya.
dan masih menunggu kondisinya Jakarta buat bisa kembali ke Jakarta. Kalau Jakarta tetap nggak kondusif ya kita akan tetap stay di Bandung terus. Oke. Jadi orang Bandung ya Abraham. Madamang. Kemudian nih kita masuk ke pembahasan terkait Abraham nih, seorang mahasiswa yang berprestasi. Kira-kira bisa diceritain nggak sih awalnya nih Kak Abraham bisa berprestasi di basket, terutama perjalanannya ketika sampai di Jakarta dan mendapat beasiswa di Universitas Esa Unggul. Bisa diceritain secara singkat aja gitu, mungkin Kak Abraham? Iya. Sebenarnya salah satu faktor buat masuk ke Esa Unggul kan karena tim basketnya salah satu yang paling berprestasi di Liga Mahasiswa Nasional kan. Terus jadi ya dan karena memang tujuannya mau main ke profesional, jadi ya memang kan harus melalui step-stepnya, dan saya rasa main di Universitas Esa Unggul ya bisa membantu saya untuk tersebut kayak gitu. Pernah kesulitan gak sih gitu, misalnya prestasi jalan juga, prestasi basket juga, terus kuliah jalan juga, itu gimana tuh mensiasatinya gitu? Yang penting kan komitmen. Dulu kan saya kan harus latihan pagi, terus siang kuliah, beres kuliah kita latihan lagi, terus malamnya harus kerjain tugas, ya capek. Cuma memang harus komitmen kan, harus juga harus tanggung jawab sama orang tua buat jadi sarjana, terus ada tanggung jawab ke tim buat berprestasi. Jadi ya semuanya sih komitmen sih kalau menurut saya. Iya, komitmen Kak Abraham juga nggak main-main ya. Akhirnya berbuah hasil yang sangat besar banget. Udah juara Seaba ya? Seaba 2017 atau 2018 ya? Medali perak Seaba, terus perak SEA Games juga. Dan saya juga baca-baca gitu, Kak Abraham nih salah satu-satunya mungkin ya yang punya signature sepatu. Iya, waduh, itu keren banget. Bisa nggak sih bagi kiat-kiat bagi mahasiswa agar bisa berprestasi seperti Kak Abraham selain komitmen nih? Jadi ya dengan sebenarnya nggak ada kiat-kiat khusus, emang kalau orang punya goal ya memang harus dikejar kan. Terus salah satu yang membantu juga ya karena kuliah kan aktif kuliah, otaknya terbiasa terpakai juga, jadi kan kayak juga itu sangat membantu juga pas kegiatan di atlet. Nanti kalau misalnya kita bisa belajar juga, menurut saya kayak itu pasti otaknya tuh bakal lebih jalan, kayak entah buat bisnis, entah buat seni, entah buat apa. Menurut saya kalau kita rajin belajar ya kita pasti lebih unggul di bidang tersebut dibanding orang lain, kayak gitu sih menurut saya. Kalau rasanya jadi atlet tuh gimana sih Kak Abraham? Bisa nggak diceritain? Cuma tergantung mau sampai mana kan. Ya kalau nggak saat kalau mau bisnis atau mau jadi pekerja seni, ya kalau memang mau punya hasil yang lebih harus berusaha lebih daripada orang lain kan. Harus total gitu ya Kak Abraham ya. Kalau jadi atlet tapi makan mau sembarangan, mau latihan suka-sukanya, ya prestasinya juga akan maksimal. Ya rasanya masih beda-beda kan. Jadi semua ya tergantung komitmen, tergantung goalnya kayak gimana. Kemudian nih harapan Kak Abraham nih ke depannya terhadap prestasi Kak Abraham juga, kemudian untuk para mahasiswa Esa Unggul juga harapannya, dan juga untuk olahraga Indonesia pada umumnya nih apa nih? Buat harap saya sendiri ya kan paling kalau sekarang ya pengen bisa kasih lebih buat Indonesia, sama pengen bisa siapin karir setelah basketnya juga. Terus sih kalau buat mahasiswa Esa Unggul ya kayak apa yang tertulis di UUD 1945, terus mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kalau masyarakat unggul jadi pintar, jangan disimpan sendiri pintarnya, tapi juga harus bisa berdampak buat masyarakat, di mana ya kita tahu budaya literasi bahasa Indonesia masih rendah. Ya entah gimana caranya ya menurut saya mahasiswa Universitas Esa Unggul ya sebisa mungkin pintarnya tuh dibagi-bagi, jangan cuma disimpan sendiri, harus berdampak ke masyarakat. Salah satunya ya mungkin meningkatkan budaya literasi atau gimana, atau gimana pun caranya. Budaya literasi nih kayaknya menarik juga nih. Baca buku berapa nih sarapannya Bram? Baca bukunya apa aja nih? Saya tahun ini udah beres 2 buku sih. Baca buku Factfulness dari Hans Rosling. Itu buku yang boleh di-download oleh setiap mahasiswa yang udah lulus kuliah. Itu dibayarin oleh Bill Gates. Ya, budaya literasi hebat nih. Terus saya udah baca buku Tan Malak, Tema Dilok.
materialisme, dialektika dan logika. Itu karya Tan Malaka. Ya, wah kiri-kiri juga nih kayaknya. Terus enggak cuma baca doang biar tahu Iya, sudut pandangnya aja. Betul. Terus lagi baca ini Gun Steel Girls gitu judulnya. Saya Jared Diamond pengarangnya. Lagi baca cuma emang sekarang lagi agak sibuk jadi ngumpulin bacanya agak susah. Salah satu waktu luangnya juga buat baca ya. Ya, itu balik lagi kan, kalau baca kan dia otaknya jadi kebiasa kepake kan. Betul. Itu nyiasatin waktu luangnya gimana tuh Kak Abraham kira-kira? Kan kalau orang kerja tuh kan 8 jam. Yes. Kita kan nggak mungkin kerja 8 jam. Latihan basket 8 jam terus nggak mungkin sakit kuning lah. Latihannya cuma 2 jam, sehari 2 kali. Jadi cuma dari 24 jam yang kita punya, kita cuma pakai 4 jam sehari buat latihan. Terus berarti kan kalau di luar itu kan ya bisa ngurusin bisnis, bisa pacaran, pacaran kan lagi sambil baca buku gitu. Jadi ya kalau sebenarnya ngomong nggak punya waktu buat aktualisasi diri ya itu bukan nggak ada waktu, tapi tidak memprioritaskan itu. Betul banget. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang nggak punya waktu itu alasan aja ya. Padahal banyak. Ya mungkin sekali-sekali nggak punya waktu, kalau terus-terusan yang memang artinya tidak memprioritaskan untuk itu. Oh gitu. Baik. Kalau sekarang prioritasnya nih emang lagi TC ini ya Kak Abraham. Iya, lagi TC. Iya. Untuk persiapan kemana tuh Kak Abraham? Kita bakal ada kualifikasi FIBA Asia bulan November ini. Oke. Targetnya berarti medali emas atau juara? Targetnya lolos ke FIBA Asia. Oke. Kan kualifikasi Mas. Iya. Siap. Mantap. Kayaknya cukup ya. Ada lagi sih mungkin ada yang mau tanya sama kabar, mumpung ada di sini, waktunya juga susah juga nih, lagi TC, kita ganggu sebentar. Jatah ya. Iya. Saya sering ganggu dia loh. Tapi baik sih orangnya Kak Abraham mah. Orangnya humble. Saya sering ganggu dia, tapi selalu ada waktu buat SA Unggul. Oke banget Kak Abraham. Iya. Baik, kalau kayak gitu mungkin silakan lanjut Kak Abraham ya. Kalau kita rasa cukup dulu ya. Terima kasih Kak Abraham. Terima kasih banyak buat waktunya. Thank you juga. Sip. Iya. Selamat siang. Selamat siang. Lanjut tentang tadi kan udah dihubungin. Kita ngehubungin Kak Abraham nih. Kita gimana? barusan udah ngehubungin Kak Abraham juga. Kita lihat juga atlet berprestasi SA Unggul, dia masih bisa baca gitu, masih nyempatin waktu juga untuk baca. Ya nggak usah punya bukunya, tapi online pun bisa kan sebenarnya gitu. Sebenarnya nggak ada alasan juga untuk itu. Saya lihat tekadnya dia juga, IPK-nya tetap tinggi, bisa berprestasi dari jurusannya juga teknik industri di Universitas SA Unggul. Jadi kalau saya sempat ngomong sama dia sih di perjalanan dari Bogor ke Jakarta, dia sangat memprioritaskan pendidikan. Jadi nomor 1 itu tetap pendidikan diprioritaskan. Mungkin juga dia tetap melaksanakan menyelesaikan S2-nya nanti, tetap diselesaikan juga sama dia. Jadi tetap pendidikan nomor 1, meskipun di sela-sela kesibukannya sebagai atlet nasional. Ya, yang luar biasa banget ya Pak kesibukannya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih udah menyaksikan podcast hari ini. Jangan lupa dengerin kita di Spotify, YouTube dan juga Instagram SA Unggul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unggul. Nah, di segmen kedua kita udah kedatangan tamu dari anggota BEM angkatan berapa? 1920, periode 1920. Periode 1920 dengan Kak Nono. Dengan Kak Nono. Kak Nono menjabat sebagai apa nih Kak? Kalau saya sendiri tuh menjabat sebagai Menteri Olahraga Seni dan Budaya. Oh, berarti nggak hanya olahraga aja ya? Iya, sebenarnya untuk periode ini kita satukan karena ternyata kalau dilihat itu olahraga dengan seni itu saling terkaitan. Ada keterkaitan, ada keterkaitan tersendiri gitu. Kalau dari universitas sendiri gitu, UKM apa aja sih yang Kak Nono naungi gitu, yang kakak urus gitu? Sebenarnya UKM itu ada kalau di data dari kita itu ada 17 termasuk 17. Agama gitu. Nah, tapi untuk agama sendiri itu kita lempar di bawah naungan Menteri Agama gitu. Cuma tetap datanya ada di kita gitu. Jadi 17 agama, ada olahraga dan seni.
Kalau UKM seni sama budaya kayak Seni dan budaya. Kalau untuk olahraga sendiri ada apa aja sih? Kalau untuk olahraga itu ada volley, futsal, terus taekwondo, basket, ya kan. Oh, taekwondo ada juga ya? Taekwondo ada juga, kempo juga ada gitu. Apa? Kempo. Apa itu kempo? Aku baru dengar nih. Apa tuh kempo? Kempo itu olahraga sebenarnya nggak jauh sama olahraga lain kayak karate dan taekwondo gitu. Sebenarnya ada juga pencak silat ya gitu. Oh, kan. pencak silat. Oh, ada juga. Pencak silat sebenarnya ada juga. Cuma pencak silat ini masih pra UKM gitu. Pra UKM. Apa tuh maksudnya? Jadi pra UKM itu UKM yang memang belum memenuhi syarat gitu, hampir memenuhi syarat gitu. Jadi kan kalau untuk jadi UKM di Esa Unggul ini itu harus ada persyaratannya gitu loh. Entah itu dari anggotanya harus berapa gitu kan. Terus prestasinya apa, itu baru nanti bisa diangkat menjadi UKM gitu. Setelah itu ada apa lagi tuh? Futsal ya kan, ada badminton juga. Oh, badminton juga ada. Terus itu untuk olahraga sih ada juga himpala ya kan. Oh, himpala. Himpala itu Panjat-panjat yang tebing panjat-panjat gitu ya? Panjat-panjat tebing. Apa lokasi latihannya di mana sih? Lokasi latihannya ada di Esa Unggul di lapangan rumput ada di depan. Lapangan rumput. Oh, jadi buat teman-teman yang ada di baru nih, khusus mahasiswa baru yang belum datang ke Esa Unggul, nanti kalau misalnya datang ya Kak bisa ngelihat langsung ya lokasi himpala. Jadi buat teman-teman pecinta itu himpala kayak pecinta alam. Pecinta alam juga sosial, jadi lebih bisa sosial juga, ada olahraganya juga. Jadi sebelum kalian misalnya jalan ke alam gitu kan, naik-naik gunung, bisa coba naik apa namanya? Tebing ya. Ada. Karena di Esa Unggul juga punya sendiri gitu kan. Punya sendiri. Oh, luar biasa sekali sih. Oh ya, aku penasaran sama badminton nih. Iya, badminton itu baru tahun juga ini. Ya? Baru tahun ini. Itu pra UKM juga atau udah udah UKM? UKM? Karena banyak juga nih yang tahun 2019 mahasiswa yang 1 tahun yang lalu berarti ya, mahasiswa 1 tahun yang lalu itu mereka pada banyak nanyain tentang UKM badminton gitu. Nah kalau UKM misalnya UKM olahraga yang ada di Esa Unggul itu daftarnya bisa kemana sih? Atau ada kontak person khusus gitu ya kan? yang menangani semua UKM. Waduh. Kalau sebenarnya kan kalau memang kondisinya normal kayak tahun lalu itu kita ada expo, UKM Expo. Jadi semua di kampus ini kita jadi semuanya bisa tahu nih UKM-UKM-nya mana aja, terus bisa langsung daftar gitu kan. Biasanya sih kalau nggak di kantin kita buka di parkiran gitu, di lapangan. Oke, pernah semua lihat. UKM itu ada di situ kumpul untuk jadi semua mahasiswa baru bisa nge-explore ya, cocoknya apa gitu ya. Nah kalau sekarang kondisi kayak gini gimana nih? Kalau sekarang kondisi kayak gini, kemarin sih kita lebih ke kasih nomor teleponnya ya sama sosial medianya. Jadi nanti dari anak-anak yang memang mahasiswa-mahasiswa yang ingin ikut UKM itu bisa langsung menghubungi UKM tersebut. Kalau misalnya ada mahasiswa yang mungkin pada saat itu informasinya pada saat pre-university ya? Atau pada saat apa tuh? Pada saat welcoming days. Nah, kalau misalnya ada mahasiswa yang pada saat dikasih informasi itu lagi tidur, ya kan, lagi itu, nah itu bisa nanya kemana tuh? Atau ada misalnya dari UKM mempromosikan, misal istilahnya gitu ya, mempromosikan ini loh kita punya itu apa UKM ini gitu. Iya. Itu bisa dilihat mahasiswa langsung ke Instagramnya bisa. Atau gimana tuh? Jadi mahasiswa itu bisa langsung lihat ke Instagramnya karena emang beberapa UKM itu mungkin hampir semua UKM itu punya Instagram ya. Jadi nanti coba bisa dilihat aja, dicari juga di Instagramnya. Nanti mungkin dari kita dari BEMU mungkin bakal coba untuk untuk mempublish juga, iya betul Instagram UKM yang ada gitu. Oke deh. Nah, aku penasaran deh sama himpala tadi ya. Kalau himpala itu olahraga gitu kan? Itu boleh nggak sih? Itu kan agak ekstrim tuh ya, teman-teman. Ekstrim banget kan? Kalau orang yang takut ketinggian gitu kan, kalau naik tebing itu takut ketinggian, bisa nggak sih? Misalnya aku pengen memecahkan rasa penasaran aku gitu ya. Boleh nggak sih? Ada teknik-tekniknya nggak sih diajarkan di himpala itu? Sebenarnya buat siapa aja itu kan boleh kan untuk masuk himpala gitu kan. Kebetulan saya juga orang yang takut sama ketinggian. Ketinggian juga sama ya. Iya, takut ketinggian.
Cuma memang di dalam MIPA itu kan pastinya ada ada aturan-aturannya, teknik-teknik tersendiri khususnya gitu kan, yang pastinya kita akan diajarin dulu untuk berlatih panjat tebing, kalau nggak turun dari gedung kayak gitu pasti kita akan diajarin teknik. Turun dari gedung Esa Unggul. Itu biasanya setiap tahun kayak gitu ya? Impala turun dari gedung Esa Unggul ke bawah. Ini lagi membayangkan gitu kan, turun lumayan loh dari lantai 8 turun ke bawah. Itu hanya laki-laki aja atau cewek juga boleh? Ada juga perempuannya di situ. Oh, yang jago ya. Sri Kandi yang turun dari universitas. Mereka pada loncat gitu. Oh, loncat. Jadi ada punya gayanya masing-masing, ada yang memang turun lari dari gedung ke bawah. Ini kayak gitu. Pernah lihat sih. Ada yang memang langsung terjun ke bawah gitu. Atau yang kayak ala-ala TNI itu loh, yang turun pakai tali gitu. Pakai tali gitu. Iya, tetap pakai tali, kalau nggak tali jatuh. Mati. Iya juga sih, bener juga sih. Di Esa Unggul kan UKM olahraga banyak nih ya teman-teman ya. Prestasi apa aja sih yang udah diraih UKM ini gitu? Banyak sih, kayak banyak banget sih sebenarnya. Iya. Mungkin prestasi yang baru mungkin ya. Oh ya, boleh yang baru, yang tahun-tahun ini lah yang kayak kemarin itu dari basket kan kita juara 1 putra putri di kampus championship. The Swans ya? Iya, The Swans gitu. Luar biasa. Kayak segmen sebelumnya nih ada Kak Abraham nih ya. Udah juga ya. Iya. The Swans ya. The Swans. Itu juara berapa tuh? Kemarin juara 1 putra putri. Luar biasa. Juga, tepuk gitu. tangan dulu guys. Dan di rumah jangan lupa tepuk tangan. Terus apa lagi tuh? Terus ada juga karate. Kemarin karate tuh luar juara. Biasa ya. Dia juara di Esa Unggul Open Championship itu dapat 7 medali. Dia nyampe 7 medali. Terus di Open internasional yang ada di Malaysia kemarin itu dia bawa pulang 4 medali. 4 medali, luar biasa. Terus ada juga UKM lainnya, contohnya kayak volley. Volley juga ya? Volley juga. Kalau volley latihannya di Esa Unggul juga atau memang punya lapangan? Volley punya lapangan sendiri di Esa Unggul. Jadi sampingan sama futsal sama basket. Futsal sama basket digabung jadi satu ya? Iya. Luar biasa. Nah terus selain itu apa lagi nih? Selain itu untuk yang juara mungkin ada di seni juga pernah kita seni ya? Kita masuk juga seni pernah UKM band itu main di SCTV pernah ikut juga. Jadi band juga sebenarnya nggak cuma dia berlatih di kampus gitu. Di setiap minggunya sebenarnya kalau kondisinya normal dia sering ada jam seasonnya sendiri di kantin. Kalau nggak di kantin biasanya di setiap acara fakultas dia suka banyak cewek-cewek yang teriak-teriak nggak sih kalau lagi perform? Ya kan, soalnya kalau band tuh gimana gitu kan. Selain basket yang biasanya jadi primadona gitu ya, biasanya anak-anak band nih. Nah kalau di Esa Unggul sendiri, kalau misalnya lagi perform anak-anak bandnya ada yang suka heboh nggak sih? Pasti suka heboh ya. Kebetulan saya sendiri anak UKM band. Luar biasa. Bisa nyanyi dong Kak? Megang apa nih kalau di band? Di bass. Di bass. Luar biasa. Sayang nih ya, nggak bawa bass ya. Jadi kalau misalnya bawa bass bisa dicoba. Iya nggak ya, jago nggak ya? Selain itu apa lagi tuh? Selain itu ada juga KSR yang sosial. KSR itu kayak lebih ke PMR ya, sejenis PMR ya. Sekolah itu PMR. Itu juga aktif banget KSR di kampus kita ini. Itu biasanya kalau KSR aktifnya gitu, diperlukannya kalau misalnya olahraga kan kayak bisa latihan. Kalau KSR itu perlu latihan kah atau gimana gitu? Kurang tahu juga nih ya. Mumpung ada. Sebenarnya sama ya untuk setiap UKM-nya itu punya ada latihannya sendiri masing-masing. Termasuk ke KSR. KSR juga dia berlatih setiap minggunya. Itu UKM itu setiap minggu berlatih, ada latihan jadwalnya. Itu lebih dari 2 kali sih. 2 kali. Pokoknya kalau misalnya jadwal normal itu seminggu 2 kali. Lebih dari 2 kali. Lebih dari 2 kali bahkan ya. Ya KSR dia punya, tentunya dia ada latihan-latihan khusus dari KSR itu gitu kan. Biasanya KSR juga sering berpartisipasi di acara-acara fakultas, kalau enggak universitas. Contohnya di fakultas itu kalau kita ada acara keluar itu kita sering tuh misalnya kayak ada beberapa waktu lalu kejadian itu pernah ikut. Iya gitu. Ikut ya. Oke. KSR dilibatkan juga gitu. Kalau KSR ini kan identik dengan kesehatan lah ya. Kalau
misalnya aku dari jurusan komunikasi misalnya, aku pengen ikut tapi aku nggak punya basic KSR, boleh nggak sih? Itu boleh pasti, karena nanti pertama masuk itu diajarin basicnya dulu, ya kan? Siapapun boleh masuk, nanti bakal diajarin di situ. Apa aja ya? Jadi aja misalnya boleh lintas ilmu nih. Jadi kalau misalnya teman-teman yang di rumah, aku pengen tahu nih kegiatan yang ada di misalnya kayak tadi, misalnya kayak di dunia kesehatannya kampus misalnya gitu ya, ikut UKM KSR bisa gitu. Misalnya dari jurusan teknik misalnya, bisa kan? Teknik dari jurusan apa ya, komunikasi juga bisa. Apa aja pokoknya bisa yang di luar dari kesehatan bisa ikut ya. Iya bisa. Kalau Kanona sendiri dari jurusan apa? Dari jurusan teknik informatika komputer. Teknik informatika lebih susah ya? Susah nggak sih? Kalau di teknik komputer sekarang semester berapa? Sekarang udah, kemarin baru lulus. Luar biasa, ternyata saya bicara dengan alumni teman-teman yang bentar lagi bakal bakal menginjak dunia kerja ya. Aduh, luar biasa. Lulusnya di baru bulan ini atau yudisium baru bulan awal Agustus kemarin. Akhir Agustus. Itu baru yudisium. Sekarang kan udah lulus ya, udah alumni lah ya. Kita tepuk tangan dulu ya, alumni. Ayo yang di belakang, kru yang di belakang. Alumni semua juga. Ini adik-adik kita. Ini buat teman-teman yang nggak tahu di rumah ya. Ini kru-kru yang ada di studio satunya broadcasting. Itu yang ngerjain ini semua tuh teman-teman dari mahasiswa sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman yang tepuk tangan gimana? Jadi misalnya mau lihat bisa nanti buat mahasiswa baru ya, khususnya kalau misalnya mau lihat bisa datang ke studio 1 Esa Unggul Broadcasting di lantai 7 ya, bisa lihat ya. Nah, balik lagi nih kalau misalnya e-sport teman-teman, kemarin ramai banget tuh kayaknya e-sport. Iya kan, soalnya sekarang kayaknya aku males nih misalnya di rumah tuh karena pandemi gini kan teman-teman. Jadi kalau olahraga kadang-kadang mager juga gitu, pengennya ya males. Ketemu kasur pengennya tidur lagi, atau bahkan si kasurnya pun capek gitu ketemu dia. Nah, tapi hobi main game. Nah, ini kan lagi lagi happening juga tentang e-sport gitu. Itu termasuk ke cabang olahraga nggak sih sebenarnya? Kalau e-sport itu masuk ke cabang olahraga. Gitu kan. Cuma memang untuk di Esa Unggul sendiri itu belum ada. Mungkin bisa nih untuk mahasiswa baru yang hobi main game, bisa mengumpulkan massa gitu ya, bisa ikut lomba gitu karena nanti bisa mengajukan untuk jadi UKM. Iya betul. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ada di rumah, teman-teman mahasiswa baru yang ada di rumah yang udah ikut pre-university, school welcoming days, semua rangkaiannya nanti udah jadi mahasiswa aktif gitu ya, kumpulin teman-temannya sebanyak mungkin ya. Terserah ya mau laki-laki atau perempuan ya Kak ya, bisa kok, bebas gitu loh. Jadi buat teman-teman yang pengen, silahkan mengumpulkan masanya. Kalau misalnya udah ketemuan nih sama teman-temannya gitu ya, bisa ngumpulin teman-temannya buat membuat UKM e-sport. Nah, kalau UKM e-sport sendiri tuh apa aja sih? Misalnya gamenya apakah PUBG aja misalnya, atau ada beberapa klasifikasi game yang masuk ke dalam e-sport? Iya, untuk e-sport sendiri itu sebenarnya banyak ya yang ya? Itu entah itu dari platformnya handphone atau dari PC, itu juga termasuk e-sport gitu. Jadi ada PUBG, ada ML gitu ML Mobile Legend. Yang biasanya ini ya. Sampai sekarang tuh nggak ada habisnya sebenarnya. Orang ada bosennya ya. Kalau Kanona sendiri main PUBG atau Mobile Legends? Dulu sih sering main hampir setiap hari ya kan. Kecanduan sih intinya. Kecanduan guys. Itu mengerikan. Tapi kok bisa dulu masih main? Sekarang udah enggak pernah main game. Atau udah jarang? Udah enggak pernah main game. Kenapa? Dimarahin pacar ya? Enggak juga. Atau dimarahin siapa nih? Karena apa ya, ketika kita nggak bisa ngontrol gitu kan untuk main game itu sendiri, sebenarnya itu ngerusak, kalau dari saya pribadi itu ngerusak ngerusak jam yang lainnya gitu. Jadi schedule jadwal yang lainnya itu kadang kelewat, berantakan gitu ya.
Tapi nggak masalah untuk mereka yang memang punya hobi atau bisa memanage waktunya gitu kan, itu bagus banget. Iya, sebenarnya nggak ada salahnya juga sih. Misalnya mau main game juga nggak salah ya, salah. Asal harus pintar membagi waktunya gitu. Kadang emang ada orang gitu yang main game bisa dari pagi ketemu pagi atau nggak keluar kamar sama sekali, jadinya ansos banget gitu ya. Atau misalnya punya pacar lupa punya pacar di rumah, atau dia kuliah tapi sampai ninggalin kuliahnya, nggak belajar. Oke deh. Oh ya, buat Kak Nono sendiri ada pesan nggak sih buat teman-teman yang ada di rumah ya, buat teman-teman yang ada di rumah yang pengen ikut ke UKM atau yang pengen jadi anggota BEM? Ada tips nggak sih? Ada sih, intinya apa ya, untuk menjadi mahasiswa, kalau menurut saya itu menjadi mahasiswa itu alangkah baiknya itu ngikutin semua kegiatan, karena di kampus itu banyak kegiatan, bukan cuma kuliah gitu kan. Entah itu UKM, entah itu organisasi, karena itu sangat sangat penting banget nih nanti buat kehidupan teman-teman setelah kuliah gitu kan, karena banyak pengalaman, banyak ya kan? Makin tambah teman juga ya, tambah teman. Gitu. Terus skillnya juga itu jadi tempat ya? Itu jadi tempat teman-teman untuk untuk mengekspresikan diri dan gak hanya di kuliah aja, di bangku kuliah aja. Dan yang penting sih dari kegiatan itu teman-teman juga nggak meninggalkan kewajibannya itu kan, kuliah. Karena kewajiban sebenarnya kewajiban di universitas ini tuh kuliah. Iya. Jadi boleh ikut UKM, itu tidak meninggalkan kewajibannya sebagai mahasiswa dan anak ya. Jangan lupa. Oke. Tapi kalau misalnya teman-teman yang pengen ikut ke BEM nih, gimana nih caranya? Kalau mau ikut ke BEM itu ikutin alurnya sih Kak. Jadi harus jadi punya pengalaman di organisasi fakultas itu kan, dari himpunan gitu. Nanti ketika udah punya basic atau pengalaman dari situ bisa mengajukan sendiri atau malah menjadi UKM jadi BEM universitas gitu. Jadi boleh nih kalau misalnya teman-teman yang di rumah yang mahasiswa baru semester 1 atau misalnya semester yang udah lewat pengen ikut, silahkan gitu ya. Bisa dicari informasinya lewat Instagramnya BEM di apa namanya Kak? BEM official. @bemu_official ya. Oke deh. Itu nanti bisa dilihat juga di Instagram officialnya Esa Unggul ya, di @univ_esa_unggul. Jadi buat teman-teman yang misalnya pengen tahu informasinya apa, bisa langsung DM di Instagramnya kita aja. Oke, nah jangan kemana-mana dulu nih, karena di segmen selanjutnya kita bakal ketemu sama atlet karate Kak gitu ya, yang bisa ngasih tips nih sedikit tentang gimana sih caranya ngebela diri ketika ketemu penjahat, khususnya buat cewek-cewek. Nah jangan kemana-mana, sampai di sini dulu, nanti ketemu di segmen selanjutnya. Bye.